Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah praktek BK1 atau mata kuliah PPL 1. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi sekaligus, yaitu pertama need assessment, yang kedua instrumen non-testing, dan yang ketiga program BK. Saya akan menjelaskan secara singkat karena kita hanya mengulang mempelajari 3 materi ini. Video ini juga sekaligus membahas dari materi pertemuan kedua sampai dengan materi pertemuan ke-6. Jadi, need assessment, instrumen non-testing, dan program BK adalah 3 materi untuk 4 kali pertemuan. 3 materi ini adalah materi untuk 5 kali pertemuan. Jadi dalam 5 kali pertemuan kita membahas 3 materi, yaitu need assessment, instrumen non-testing, dan program bimbingan dan konseling. Perlu diketahui juga, mata kuliah ini akan berhubungan atau berkaitan dengan mata kuliah praktikum non-testing. Kemampuan akhir yang diharapkan ketika mahasiswa sudah mengikuti pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menyiapkan dan melancarkan instrumen need assessment maupun instrumen non-testing. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis hasil need assessment maupun instrumen non-testing. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun program bimbingan dan konseling. Kita mulai dari pengertian need assessment. Need assessment merupakan proses pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya, yang mana data-data yang sudah dihasilkan akan berguna atau sebagai dasar untuk membuat program bimbingan dan konseling. Jadi bisa disebut need assessment merupakan kegiatan dasar yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik dan lingkungannya, dan data-data yang dihasilkan akan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat program bimbingan dan konseling. Jadi tujuannya kita melakukan need assessment terlebih dahulu agar program bimbingan dan konseling yang kita buat selama 1 tahun tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian fungsi need assessment sendiri, yang pertama, membantu melengkapi dan mendalami pemahaman tentang peserta didik. Yang kedua, merupakan salah satu sarana yang perlu dikembangkan agar pelayanan BK terlaksana lebih cermat dan berdasarkan data empirik atau sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang ketiga, sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis psikologis. Kemudian, untuk kegiatan asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling meliputi 2 ranah atau 2 area. Yang pertama, asesmen lingkungan sekolah itu sendiri, bisa harapan-harapan sekolah atau masyarakat di sekitar, kemudian sarana dan prasarana pendukung program, kemudian lagi kualifikasi konselornya, dan kebijakan pimpinan atau kebijakan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, asesmen kebutuhan atau asesmen masalah peserta didik. Nah, untuk hari ini kita fokus pada asesmen yang kedua, yaitu asesmen kebutuhan atau asesmen masalah peserta didik. Jadi kita menganalisis masalah-masalah apa atau kebutuhan-kebutuhan apa yang dialami oleh peserta didik. Langkah-langkah untuk melakukan need assessment, yang pertama yaitu studi kelayakan terlebih dahulu.
Studi kelayakan ini maksudnya adalah dasarnya atau alasan mengapa kita harus melakukan need assessment. Jadi kita punya dasarnya, punya alasan kenapa sih kita melakukan need assessment? Ya tentunya kita ingin mengetahui masalah apa yang terjadi di lapangan atau kejadian-kejadian apa yang terjadi. Maka dari itu kita mempunyai dasar untuk melakukan need assessment. Yang kedua, tahap menentukan lingkup program. Jadi misalnya BK yang jenis bimbingan konseling yang kita gunakan adalah bimbingan konseling komprehensif, kita harus tahu bidang apa yang termuat dalam BK komprehensif tersebut. Ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tentunya nanti dalam program atau dalam need assessment yang akan kita buat harus mencakup 4 bidang tersebut sesuai dengan BK komprehensif yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program layanan. Mengidentifikasi data-data seperti tugas-tugas perkembangan siswa, permasalahan dan prestasi peserta didik. Misalnya, kita adalah konselor di SMA atau SMK. Tentunya data-data yang dibutuhkan atau tugas-tugas perkembangan yang kita gunakan adalah tugas perkembangan untuk siswa SMA. Begitu juga dengan tugas perkembangan siswa SMP ketika kita menjadi konselor di sekolah menengah pertama atau di SMP. Jadi data yang digunakan harus sesuai dengan tahap-tahap perkembangan atau tugas-tugas perkembangan siswa didik kita. Jenis-jenis pertanyaannya, kemudian aspek-aspeknya juga harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Yang keempat yaitu tahap konsultasi usulan program. Kita sebagai guru BK juga mempunyai kewajiban untuk mengkonsultasikan program yang akan kita rencanakan pada konselor lain di sekolah tersebut, kemudian lagi konsultasi kepada sekolah dan pejabat-pejabat dalam masyarakat, misalnya dinas pendidikan atau komite sekolah seperti itu. Jadi sebelum merancang need assessment dan sebelum membuat program, kita juga harus mengkonsultasikan program yang akan kita buat atau need assessment yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu memilih instrumen pengumpul data sesuai dengan kebutuhan. Nah, instrumen pengumpulan data ini juga banyak jenisnya. Yang pertama, instrumen dengan pendekatan masalah. Jadi instrumennya itu berbasis atau berdasarkan masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Yang pertama yaitu AUM atau alat ungkap masalah. Nah, AUM atau alat ungkap masalah ini ada dua jenisnya juga. Yang pertama AUM umum. Ini masalah-masalah umum yang terjadi atau yang dialami oleh siswa. Dan yang kedua alat ungkap masalah yang berkenaan dengan belajarnya siswa, yaitu AUM PTSDL. Alat ungkap masalah, prasyarat, keterampilan, sikap diri, dan lingkungan. Kemudian lagi ada DCM, daftar cek masalah. Daftar cek masalah ini adalah jenis instrumen dengan pendekatan masalah. Jadi berbasis permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan siswa atau individu. Namun DCM ini juga masuk dalam instrumen non-testing. Yang kedua yaitu instrumen dengan pendekatan SKKPD, yaitu inventory tugas perkembangan atau ITP. Jadi instrumen ini berbasis atau berdasarkan pada tugas-tugas perkembangan siswa atau individu. Siswa SMP sesuai dengan tugas perkembangan siswa SMP, siswa SMA sesuai dengan tugas perkembangan SMA, siswa SMA seperti itu. Dan yang terakhir instrumen dengan pendekatan tujuan bidang layanan.
Ini ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, ini biasanya kita gunakan instrumen non-testing seperti itu, seperti angket, observasi, wawancara, sosiometri, dan lain-lain. Lanjut pada instrumen non-testing. Untuk instrumen non-testing ini saya tidak terlalu menjelaskan secara rinci karena kita sudah melewati mata kuliah teori non-testing dan sekarang juga kita mengampu mata kuliah praktikum non-testing. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan di mata kuliah praktikum non-testing. Hanya saya ingin mengingatkan kembali gambar ini atau bagan ini untuk flashback atau untuk mengingat apa saja sih jenis-jenis non-test dan jenis-jenis tes. Silahkan dilihat baik-baik. Ini adalah asesmen dan pemahaman individu baik itu tes maupun non-tes. Baik, kita lanjut pada program BK. Program BK atau program tahunan sudah mempunyai dasar hukumnya. Jadi setiap guru BK wajib membuat program layanan atau program bimbingan yang berguna untuk memberikan pengajaran untuk guru dan memberikan layanan bagi guru BK. Jadi ketika kita di sekolah, kita wajib membuat program tahunan. Baik itu dibuat secara kolektif dengan guru-guru yang lain ataupun dengan konselor-konselor yang lain. Untuk pengertian program BK sendiri, yaitu satuan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Program bimbingan dan konseling diartikan seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling yang dirancang secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi selama periode tertentu dan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan tujuannya adalah agar guru BK memiliki pedoman yang pasti dan jelas sehingga kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar. Ini adalah proses yang sedikit panjang ya untuk membuat program. Jadi program yang kita buat tidak asal-asalan. Kita harus mempunyai dasar mengapa program yang kita buat ini harus dilaksanakan. Karena berdasarkan pada kebutuhan. Siswa di sekolah ini butuh program ini. Kok tahu Anda? Karena saya sudah melakukan need assessment. Ini buktinya. Siswa butuh ini, siswa butuh yang seperti ini, siswa butuh layanan ini. Ini adalah alasan mengapa sebelum membuat program kita harus melaksanakan need assessment terlebih dahulu. Kita lanjut pada tugas. Ya, rancangan tugas pertama dalam mata kuliah ini yaitu Anda harus melancarkan instrumen need assessment ataupun instrumen non-testing. Jika Anda mau melancarkan instrumen need assessment, Anda boleh memilih apakah IKMS, apakah AUM, apakah ITP, terserah Anda. Dan Anda juga boleh melancarkan instrumen non-testing yang Anda kuasai, bisa DCM, bisa angket, dan lain sebagainya. Namun untuk lebih mudah, karena di mata kuliah praktikum non-testing Anda sudah mendapatkan tugas menyebarkan DCM, maka biar lebih mudah sekalian saja Anda juga mengerjakan tugas di mata kuliah PPL 1 ini. Namun untuk mata kuliah ini Anda harus menyebarkan need assessment ataupun instrumen non-test kepada 10 siswa. Ya, jadi sedikit lebih banyak dari tugas praktikum non-testing. Kemudian setelah menyebarkan instrumen non-testing maupun need assessment, Anda harus menganalisis hasil dari data-data yang sudah Anda punya tadi.
Kemudian pada akhirnya Anda harus membuat program BK selama 1 tahun. Ya, jadi rincian tugasnya membuat need assessment dulu, mempersiapkan need assessment, melancarkan need assessment pada 10 siswa, dan menganalisis hasil serta membuat program bimbingan dan konseling. Jadi tugas akhir yang harus dikumpulkan, yang tugas-tugasnya yang harus dikumpulkan maksud saya adalah program tahunan. Ya. Tugas ini adalah tugas per individu, bukan tugas kelompok. Namun datanya boleh secara kelompok. Jadi Anda sudah punya data DCM misalnya. Karena itu Anda lakukan secara berkelompok, boleh datanya sama. Namun layanan yang diberikan harus per individu, yang merancang programnya harus individu. Layanan-layanan yang ada dalam program harus sesuai dengan pribadi konselornya, mau memberikan apa ketika permasalahan siswa seperti ini. Ketika permasalahan yang permasalahan yang dihadapi siswa adalah masalah belajar misalnya. Nah, layanan bimbingan belajar seperti apa yang harus diberikan oleh konselor. Jadi itu yang harus Anda pikirkan sendiri. Oke. Nah, untuk tugas ini diserahkan pada minggu ke-6 melalui e-learning ataupun melalui email anaaisa.iainmadura.ac.id. Oke. Untuk hari ini itu saja keterangan dari saya. Jika belum mengerti atau masih bingung, boleh ditanyakan pada grup WhatsApp kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.